Baik. Jadi secara berdefinisi ini, jadi kalau U adalah fungsi yang dapat didiferensiasi, maka U pangkat N, integral U pangkat N du itu hasilnya adalah sama dengan U pangkat N ditambah 1 dibagi N plus 1. Jadi N ditambah 1 kemudian dia dipindah menjadi penyebut ya. Dan jangan lupa karena ini integral tak berbatas, maka harus ditambah dengan C, konstanta. Dan ini dalam hal ini catatannya adalah bahwa N itu bukan min 1. Jadi kalau U pangkat min 1 itu beda lagi, nanti bahasanya belakangan. Tetapi juga bisa N itu bilangan rasional, sepertiga, seperempat, seperlima, 3/5, dan seterusnya itu adalah bilangan rasional. Jadi di sini cuma ingin ditegaskan saja kembali. Jadi kalau ada fungsi N U pangkat N plus 1 dibagi N ditambah 1, kalau didiferensiasi hasilnya sama dengan UN, ya, UN dikalikan du dx, karena du mungkin saja U itu adalah merupakan fungsi X juga. Jadi kembali lagi, kalau ini sekarang saya integrasikan terhadap dx gitu, maka hasilnya adalah sama dengan UN plus 1 dibagi N plus 1. Saya kira ini sebelum-sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian contohnya, bentar saya akan ambil contoh. Contoh nomor 1, ini ada fungsi, yaitu X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 dikalikan 3X kuadrat ditambah 1. Kalau ini saya langsung kita integrasikan, kan ini saya uraikan ya, X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 ini saya kalikan. Kamu dikalikan 3X kuadrat tambah 1, dan itu tidak mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan cara substitusi, kita misalkan bahwa X pangkat 3 ditambah X adalah U, sehingga du dx itu sama dengan 3X kuadrat ditambah 1, sehingga du itu sama dengan 3X kuadrat ditambah 1 dx. Sehingga bagian yang ini nanti kita bisa ganti dengan 3X kuadrat ditambah 1 dx, kita ganti menjadi du ya, yang bagian ini menjadi du. Sementara itu, yang di depan ini, karena tadi yang dimisalkan adalah X pangkat 3 ditambah X ditambah sama dengan U, maka kemudian kita rubah integralnya, yaitu sama dengan integral U pangkat 5 du. Ya, jadi karena ini tadi U, ini adalah du, maka dia sama dengan U pangkat 5 du, dan itu penyelesaiannya adalah mudah, sama dengan U pangkat 6 dibagi 6 ditambah C. Lalu hasil terakhirnya adalah kita kembalikan bahwa U ini adalah sama dengan X pangkat 3 ditambah X. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat 6 dibagi 6 ditambah C hasilnya. Kemudian contoh yang nomor 2, yaitu integral akar 2X ditambah 1 dx. Ya, sehingga sekarang akan saya menjadikan bentuk U pangkat N du, karena di sini 2X tambah 1 pangkat setengah ya, pangkat setengah. Kalau dimisalkan U sama dengan 2X tambah 1 dan N sama dengan setengah, maka sekarang ini untuk du itu sama dengan 2 dx. 2
2dx. Sehingga sekarang kalau saya masukkan kembali ke integrasi di sini, itu akan sama dengan setengah akar 2x tambah 1 dikalikan 2dx ya, karena ini ada angka 2 maka harus saya bagi dengan setengah supaya 2dx ini saya bisa gantikan dengan du, sehingga bentuk yang berikutnya adalah sama dengan setengah u pangkat setengah du, dan ini sama dengan setengah kali u pangkat 3/2 dibagi 3/2 ditambah c. Baru kemudian U ini kembali saya ganti dengan 2X tambah 1. Itu. Ini adalah cara substitusi. Kita lihat contoh yang lain. Oh. Jadi ini hanya formalitas untuk untuk integrasi tadi. Jadi kalau U adalah sebuah fungsi X, itu dapat didiferensiasi, maka dia sama dengan FU dikalikan U adsen X dx, gitu ya, sehingga akan menghasilkan FU du, seperti itu. Ini hanya formulasi formalnya. Kita lihat. Ini adalah buktinya dengan menggunakan chain rule atau hukum berantai. Saya kira di FGX itu sama dengan F adsen GX dikalikan G adsen X itu. Ya, ini kan hukum berantai FGX. Jadi kalau F itu merupakan fungsi di mana fungsinya G fungsi sebagai fungsi X, maka hasilnya seperti ini. Dan seterusnya. Sehingga kalau FGX kali G adsen X dx itu akan menjadi sama dengan integral ddx FGX dx. Ini. Oke, kita lanjutkan. Saya kira ini prosedurnya, yaitu prosedur untuk metode substitusi. Maka yang pertama, kita substitusikan U sama dengan GX dan DU sama dengan DU DX kalikan DX ya, ini ini hukum berantai sama dengan G adsen X DX untuk mendapatkan bentuk FUDU. Tetapi yang variabel ini tidak harus U ya, bisa V, bisa W, bisa apa saja gitu. Itu untuk membedakan bahwa ini kita namakan dummy variabel kosong. Jadi mengenai variabel di sini tidak penting apakah U atau apakah V atau V. Nanti kita lihat beberapa contoh. Kemudian lalu kita integrasikan terhadap U. Setelah ketemu hasilnya, baru kita ganti U dengan fungsi X tadi. Kembalikan. Selanjutnya, ini contoh yang ketiga, yaitu integral sekant kuadrat 5x ditambah 1 dikalikan 5 dx. Nah, kita misalkan U sama dengan 5x tambah 1, sehingga DU itu sama dengan 5 dx. Jadi yang kita sudah bisa lihat di sini 5 dx ini akan jadi DU nanti. Sementara yang di sini sama dengan sekant kuadrat DU ya. Sekant kuadrat U. Jadi ini sekarang menjadi sekant kuadrat U DU. Ini sama dengan DU, yang ini adalah U. Jadi sekant kuadrat U. Nah, sekant kuadrat U itu integralnya itu sama dengan tangen U. Sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan tangen 5x tambah 1, kalau U kita ganti dengan 5x tambah 1 ditambah C.
Contoh yang keempat, ini kosinus 7 theta ditambah 3 d theta. Kita misalkan U itu sama dengan 7 theta tambah 3. Dengan demikian maka DU sama dengan 7 d theta. Ya, 7 d theta. Nah, sekarang ada tambahan 7 di sini supaya dia menjadi bisa dimasukkan di sini ya. Maka seyogianya saya kalikan 7 di sini, tetapi tetap saya kalikan 1/7. Kalau di depan saya tambahkan 1/7, yang di sini dikalikan 7 kan menjadi 1 ya, tidak ada perubahan. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti di bawah ini, 1/7 cos 7 theta plus 3 kali 7 d theta. Sehingga ini semuanya adalah, karena tadi yang kita misalkan U adalah 7 theta tambah 3, maka ini sama dengan cos U DU ya. 7 d theta-nya adalah DU. Dari sini maka kita tahu bahwa integralnya sama dengan sinus U. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/7 sinus U, lalu U-nya kita ganti lagi dengan 7 theta plus 3 ya. Oke. Contoh soal nomor 5. Misalkan di sini adalah X kuadrat cos X pangkat 3 dx. Atau dia ini sama dengan X cosinus X pangkat 3 dikalikan X kuadrat dx. Nah, kalau sekarang U itu sama dengan X kuadrat, maka DU-nya sama dengan, kalau U itu sama dengan X kalau U itu sama dengan X pangkat 3 ya, X pangkat 3, maka DU sama dengan 3X kuadrat. Jadi berarti di sini ada X kuadrat, tetapi sesungguhnya kita butuhkan angka 3 ya, 3X kuadrat untuk dia menjadi DU. Oleh karena itu saya kalikan juga 1/3 di sini. Artinya bahwa DU itu sama dengan 3X kuadrat dx, sehingga dx bisa saya ganti sama dengan 1/3 X kuadrat, 1/3 DU ya. DU 3X kuadrat, kalau kita gantikan 1/3 dia sama dengan, ya betul, 1/3 DU sama dengan X kuadrat dx. Jadi yang di belakang ini X kuadrat dx sama dengan 1/3 DU. Lalu baru kita integrasikan ya, sama dengan 1/3 kali cos U DU, dan hasilnya adalah 1/3 sin U. Kalau kembali U kita masukkan X pangkat 3. Contoh nomor 5. Contoh nomor 6. Yaitu integral X dikalikan 2X tambah 1 dx. Ya, ini bisa kita lakukan sebagai contoh. Misalkan U itu sama dengan 2X tambah 1. Sehingga dalam hal ini X itu sama dengan U dikurangi 1 dibagi 2. Ya. Sehingga kalau bentuk seperti ini, maka ini sama dengan setengah U yang X menjadi setengah U dikurangi 1,
yang akar 2X plus 1 menjadi akar U, ya, akar U. Sorry. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa 2X tambah 1 itu sama dengan U, maka ini adalah sama dengan akar U. Nah, dx-nya du sama dengan 2dx ya. Sehingga du dx itu sama dengan setengah du. Dx sama dengan setengah du, maka penggantinya di sini adalah dx ini sama dengan setengah du, lalu akar 2x plus 1 adalah akar u, lalu dikalikan di depannya adalah setengah u dikurangi 1 itu adalah x-nya. Sehingga dalam bentuk fungsi u sekarang, kita alihkan ke bawah sini, hingga akhirnya bisa kita integrasikan, ya, bisa kita integrasikan. Karena yang pertama, yang ini ada dua suku yang u akar u, sama dengan suku yang minus akar U. Sehingga hasilnya adalah 1/4, U dikurangi 1, U pangkat setengah akarnya ya. Sehingga hasilnya sama dengan 1/4, U pangkat 3/2 dikurangi U setengah DU, dan hasil akhirnya adalah 1/4 dikalikan 2/5 U pangkat 5/2, dikurangi 2/3, U pangkat 3/2 ditambah C. Kemudian U-nya kita ganti lagi dengan 2X tambah 1. Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang nomor 7. Jadi di sini kita mendapatkan soal di mana integral sin kuadrat x dx ya. Nah, di sini triknya itu setiap di sini bentuk kuadrat itu seyogianya dirubah menjadi 1 dikurangi kosinus 2x dibagi 2. Karena apa? Karena cos 2x itu sama dengan kosinus kuadrat dikurangi sinus kuadrat ya. Sehingga kalau sinus kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi cos 2x dibagi 2. Nah, setelah bentuk ini baru bisa kita integrasikan ya. Kalau ini saya kira sulit yang ini kita integrasikan, tapi setelah kita rubah dengan identitas trigonometrik maka bentuknya seperti ini, sehingga ini adalah integralnya yaitu setengah x dikurangi setengah sin 2x dibagi 2 tambah C. Jadi ini sebenarnya tidak perlu pakai substitusi U sama dengan ya. Jadi ini saya kira integral biasa. Kemudian yang B itu kosinus, kembali lagi kita gunakan rumus identitas trigonometrik bahwa kosinus 2x itu sama dengan kosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x gitu ya. Jadi setelah dalam bentuk ini bisa mudah kita integrasikan. Lalu yang terakhir C itu adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat x sinus 2x dx. Nah, yang ini saya kira kita gunakan yang pertama ini. Jadi 1 kan sama dengan
Kosinus kuadrat X ditambah sinus kuadrat X ya, 1 ya. Sehingga di sini menghasilkan kosinus kuadrat X dikurangi sinus kuadrat X sinus 2X dx. Dan ini sendiri, sekali lagi, yang ini sendiri adalah sama dengan kosinus 2X. Lalu ini adalah sinus 2X. Nah, sekarang kalau kosinus 2X itu sama dengan U, maka minus kosinus D kosinus 2X dx itu sama dengan minus 2 sin 2X. Saya kira nanti bisa di seperti itu ya, baru bisa kita integrasikan. Kemudian ini contoh nomor 7. Yang ke-8, di sini dikatakan kalau ada integral seperti ini, itu bisa dua cara substitusinya. Yang pertama, kita misalkan U itu sama dengan Z kuadrat tambah 1. Sehingga DU itu sama dengan 2Z dZ. Jadi yang di atas itu menjadi DU ya. 2Z dZ itu sama dengan DU. Lalu yang di bawah sama dengan akar pangkat 3 U. Ya. Sehingga integrasinya kita permudah menjadi DU dibagi U pangkat 1/3. Lalu kita integralkan saya kira. Baru setelah itu baru dimasukkan untuk U itu sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Pendekatan yang kedua sama nanti hasilnya juga adalah yang kita misalkan adalah semua akarnya ya. Yaitu misalkan U itu sama dengan akar pangkat 3 Z kuadrat tambah 1. Ya kan? Nah, di sini kalau U sama dengan akar pangkat 3 Z kuadrat tambah 1, maka U pangkat 3 itu sama dengan Z kuadrat per 1 ya. Jadi kalau U pangkat 3 kan kalau ini dipangkatkan 3 menjadi Z kuadrat per 1. U pangkat 3 Z kuadrat tambah 1. Sehingga 3U kuadrat DU itu sama dengan 2Z dZ. Jadi ini adalah 2Z dZ diganti menjadi 3U kuadrat DU. Yang di bawah dibagi U ya. Sehingga kalau 3U kuadrat DU dibagi U sama dengan 3U DU saja. Ya. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 3U kuadrat dibagi akar dibagi 2 tambah C. Lalu U-nya kita kembalikan lagi menjadi akar pangkat 3 Z plus 1, Z kuadrat tambah 1. Jadi ini pendekatan yang kedua, tapi hasilnya sama ya, hasilnya sama. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa soal. Kita diminta untuk mengevaluasi integral dengan menggunakan cara metode substitusi. Ya. Tapi di sini sudah dikatakan kalau integral 2 kali 2X tambah 4 pangkat 5, itu yang dimisalkan U adalah 2X tambah 4 misalnya. Tapi sebetulnya kalau nggak usah dikasih petunjuk, kita pasti memilih yang ini sama dengan U ya. Karena di sini lalu DU sama dengan 2X, 2DX. DU sama dengan 2DX. Sehingga 2DX itu sama dengan DU. Kita lihat ada beberapa yang saya kerjakan di sini. Ya, jadi yang nomor 1 tadi, kita misalkan U sama 2X tambah 4, sehingga DU sama dengan 2DX, sehingga sekarang integrasinya kita rubah menjadi fungsi U pangkat 5, DU, sama dengan 1/6 U pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah 1/6 kali 2X tambah 4 pangkat 6 ditambah C.
Lalu nomor 4, ini adalah 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 plus 1 kuadrat. Yang kita misalkan U adalah x pangkat 4 tambah 1. Sehingga di sini DU itu sama dengan 4x pangkat 3 dx ya. Artinya yang 4x pangkat 3 dx ini menjadi DU. Lalu yang di bawah menjadi U pangkat 2 gitu ya. Sehingga integralnya menjadi DU dibagi U kuadrat sehingga mudah. Yang ini hasilnya sama dengan minus 1 per U. Atau sama dengan minus 1 per X pangkat 4 tambah 1 C. Ditambah C. Jangan lupa harus ditambah C karena ini integral tidak berbatas ya. Tidak berbatas. Jadi harus ada konstanta yang sebarang. Harganya kita tidak tahu. Lalu nomor 6. Ini adalah integral 1 tambah akar X pangkat 1/3, ini akar pangkat 3, 1 ditambah akar X dibagi akar X ya. Maka kita misalkan di sini 1 ditambah akar X yang di dalam kurung ini adalah sama dengan U, sehingga DU itu akan sama dengan 1/2 akar DX dx. Nah, kita lihat di sini, ini sudah ada dx dibagi akar x, tapi di sini ada 2, sehingga harus kita kalikan 2 di sini ya. Sehingga dia sama dengan, ini du dikalikan 2, supaya menjadi 1 akar dx dx. Lalu U-nya adalah pangkat 1/3, ya. Sehingga 2 kali 3/4, U pangkat 4/3. Sama dengan 3/2 dikalikan 1 tambah akar X pangkat 4/3 ditambah C. Demikian pula untuk yang nomor 8, ini 2X kuadrat, itu kita misalkan sama dengan U, dengan demikian maka DU sama dengan 4X dx ya. Jadi di sini ada X dx, tapi di sini ada 4, oleh karena itu harus dikalikan 1/4. Sehingga kita bisa menuliskan integralnya menjadi 1/4 sin U du. Dan itu sama dengan minus 1/4 cos U. Lalu kita masukkan harga U-nya. Itu, jadi ada beberapa soal yang saya kerjakan. Berikutnya, oh ini masih banyak ya soal-soal ya. Saya mengerjakan kayak ini. Jadi misalnya yang di atas itu secant 2T tan 2T. Sehingga U itu sama dengan 2T ya. Sehingga DU sama dengan 2DT. Jadi ini harus ada 2, maka harus dikalikan setengah di sini berarti ya. Nanti ditambah secant U tangen U, DU, tapi dikalikan setengah, karena di sini U-nya sama dengan 2DT, atau artinya DT di sini itu sama dengan setengah DU. Jadi ini adalah secant U tangen U, DU dikalikan setengah. Lalu yang ini saya kira yang U adalah 1 dikurangi cos T/2 di sini. Lalu kita cari DU-nya. Jadi ini saya kira contoh-contohnya. Oh ya, ini saya kerjakan. Contohnya ada beberapa yang saya kerjakan. Ya ini yang nomor 10. 1 kurang cos setengah pangkat 2 sin setengah dt. Kalau U sama dengan 1 minus cos T/2, maka DU sama dengan setengah sinus T/2 dt. Ya. Karena minus cos itu kalau didiferensiasi menjadi plus sinus ya. Plus sinus seperti T dibagi 2 dikalikan setengah. Sehingga hasilnya kita sekarang menjadi 2 U kuadrat DU. Ya, karena ini sin T/2 dt, ini sin T/2 dt itu sama dengan 2 DU ya. Maka di sini ada 2 DU.
Lalu kita integrasikan, hasilnya adalah ini. Sama halnya juga dengan nomor 12. Jadi di sini agak panjang, kita misalkan U sama dengan Y pangkat 4 tambah 4Y kuadrat tambah 1, sehingga DU itu sama dengan 4 kali Y pangkat 3 tambah 2Y DY. Jadi yang ini bisa kita rubah menjadi DU ya, yang belakang ini DU. Yang depan menjadi U saja. Baru U kuadrat, karena ini ada kuadrat ya. Sehingga sekarang kita ganti dengan variabel U menjadi 3U kuadrat DU, dan ini adalah hasilnya di belakang. Kemudian yang nomor 14, saya misalkan U itu sama dengan minus 1/x kuadrat. Oh, bukan. U sama dengan minus 1/x. Jadi ini U-nya sama dengan minus 1/x ya. Sehingga di sini DU itu sama dengan 1/x kuadrat dx. Jadi ini digabungkan dengan ini akan menjadi DU ya. Sementara itu yang ini 1/x ini sama dengan 1/u. Maka itu dari sini kita akan mendapatkan ini adalah cos kuadrat U, karena U-nya tadi setengah ya. Tapi mungkin bukan setengah bukan minus, saya kira tak setengah ya. Ini yang kita misalkan setengah 1/x sama dengan U. Sehingga DU sama dengan 1/x kuadrat dx. Sehingga dia kalau kita substitusikan menjadi cosinus kuadrat UDU. Nah ini kembali lagi caranya, kita pakai identitas trigonometrik untuk cosinus kuadrat U menjadi seperti ini. Kita pecah sehingga menghasilkan ini. Lalu yang nomor 15, saya misalkan U itu sama dengan kotangen 2 theta. Sehingga DU sama dengan minus kosekan kuadrat 2 theta d theta. Jadi kalau ini kita gabungkan, kosekan kuadrat 2 theta dikalikan 2 theta d theta, ini akan menjadi DU ya. Minus, menjadi DU minus. Sementara yang kotangen 2 theta itu sama dengan U. Ya, betul. Ini adalah U ya. U dikalikan DU minus tapi, sehingga integrasinya adalah minus setengah U kuadrat. Contoh beberapa soal yang saya kerjakan. Sama juga halnya dengan yang ini, saya kira beberapa soal. Ya, kelihatannya serem-serem, tapi saya kira tidak masalah ya. Coba kita lihat beberapa soal mungkin saya kerjakan. Oh ya, saya ngerjakan nomor 20, yaitu integral 3Y akar 7 dikurangi 3Y kuadrat dy. Nah, sekarang yang saya misalkan U itu adalah mestinya 3 ya, mestinya 7 ya, 7 dikurangi 3Y kuadrat ya. Sehingga DU itu sama dengan minus 6Y dy. Sementara ini ada 3Y dy, sehingga DU bagi 2 sama dengan 3Y dy. Jadi 3Y dy ini akan menjadi DU per 2 ya. DU per 2, dan di bawah ini sama dengan akar U. Tapi di sini U-nya harusnya 7 kurangi 3Y kuadrat ya, sorry. Saya kira ini harus diganti. Mungkin bisa diganti di sini. Tapi sama nanti di U ya.
Ya. Jadi sama, cuman sekarang U-nya sama dengan 7 dikurangi 3Y kuadrat. Ya. Nah, setelah ketemu minus U, akar U, maka U-nya kita ganti lagi dengan 7 min 3Y kuadrat ya, dibagi 3 plus C. Nomor 22, akar sin X kosinus pangkat 3X dx. Saya misalkan U adalah sin X, sehingga du itu sama dengan cos X dx. Jadi yang ini menjadi cos X dx dikalikan cos kuadrat X. Dan cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat X ya. Dari sini sehingga hasilnya adalah sama dengan, karena du sama dengan cos X dx, maka yang pertama adalah akar sin X cos X dx sama dengan akar U du. Lalu yang kedua, akar yang kedua ini adalah bentar. Kenapa ini pangit? U pangkat 5/2. Sebentar. Kenapa dia 5/2 U-nya? Dikurangi, oh ya. Jadi di sini adalah sin X, akar sin X dikalikan sin kuadrat X ya. Sementara sin X-nya tadi sama dengan U, sehingga sin kuadrat X dikalikan akar sin X, ini sama dengan sin pangkat 5/2. Nah, karena dia 2,5 kan, atau pangkat 5/2. Sehingga dia menjadi U pangkat 5/2. Baru kita integralkan. Ini, hasilnya adalah ini. Lalu yang nomor 24, tangen kuadrat X, sekan kuadrat X dx. Kita misalkan U sama dengan tangen X, sehingga du sama dengan sekan kuadrat X. Sehingga di sini itu sama dengan U kuadrat sekan kuadrat dx itu sama dengan du. Jadi U kuadrat du ya. Ini. Hasilnya sama dengan U pangkat 3 dibagi 3 ditambah C, sama dengan tangen pangkat 3 X dibagi 3 C. Nah, yang nomor 26 juga begitu. Yang saya misalkan U adalah tangen X/2. Sehingga du itu sama dengan setengah sekan kuadrat X/2 dx. Jadi ini adalah 2du yang ini ya. Yang ini 2du ini. Jadi setengah sekan kuadrat X/2 dx ini du, sehingga kalau ini sendiri sama dengan 2du. Sehingga kita mendapatkan tangen kuadrat X dibagi 2 sama dengan U kuadrat dibagi 2, integralnya sama dengan U pangkat 3 dibagi 6. Lalu kita masukkan harga C-nya. Oke. Ini adalah contoh-contoh soal. Ini 20 ya. Contoh yang lain adalah ini. Yang saya kerjakan kebetulan nomor 4 dan nomor 8. Nomor 4 dan nomor 8.
kelihatan agak sulit, yaitu di sini nomor 4 itu adalah X pangkat 3 dikalikan X pangkat 4 min 1 kuadrat dx. Nah, saya pakai variabel V sekarang ya. X pangkat 4 dikurangi 1 V, sehingga 4X pangkat 3 dx adalah sama dengan dV. Jadi di sini ada X pangkat 3 dx, tetapi 4X pangkat 3 dx adalah dV, sehingga ini harus saya bagi seperempat ya, supaya tetap di sini. Jadi X pangkat 3 dx. Ya, kalau saya kalikan 4 kan harus dibagi seperempat lagi, dikalikan seperempat lagi. Sehingga di sini di X pangkat 3 dx sama dengan seperempat dV. Seperempatnya saya keluarkan integralnya, yang ini adalah sama dengan V kuadrat dV. Sehingga dia sama dengan 3 kali 4 V pangkat 3 sama dengan 1/12 X plus X pangkat 4 min 1 pangkat 3 ditambah C. Nomor 8 yang saya misalkan U adalah X kuadrat tambah 1, sehingga DU sama dengan 2X dx, ya kan? Dan X kuadrat sama dengan U kurang 1. Jadi ini saya pecah, ya. Yang X pangkat 3 ini saya pecah menjadi X kuadrat dan X. Kalau X kuadrat itu sama dengan U kurang 1, sementara X dx, 2X dx adalah sama dengan DU, ya. Sehingga hasilnya adalah yang depan saya kalikan U min 1, karena dia sama dengan X kuadrat, lalu DU-nya sama dengan 2X dx atau DU per 2 sama dengan X dx yang ini. Sehingga kita jadikan menjadi DU dibagi 2. Lalu yang di bawah akar tetap akar U ya. Ini kalau saya kalikan, U dikalikan akar U sama dengan U pangkat 3/2. Kemudian 1 dikalikan akar U sama dengan U setengah. Ya. Hingga hasilnya adalah ini. Serta diintegrasikan, baru kita kembalikan U-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. Oke. Yang berikutnya ini adalah pekerjaan rumah, kawan-kawan. Nanti akan saya kirimkan slide-nya. Ini pekerjaan rumah yang ke-5 kalau saya nggak salah. Maaf, sebentar. Jadi ini adalah pekerjaan rumah nomor 5 untuk dikumpulkan minggu depan ya. Jadi yang pertama adalah integral akar 2 tambah X dx. Jangan lupa ditambahkan hasilnya plus C ya. Baik. Baik, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Kawan-kawan? Kalau tidak akan saya lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu kita akan mencari luas sebuah wilayah antara dua kurva. Ya. Jadi kita lihat contohnya. Ini adalah formula substitusinya. Jadi di sini
integralnya integral berbatas ya, karena kita ingin mencari luas sebuah wilayah. Luas sebuah wilayah. Jadi ada intervalnya ya, yang ingin kita cari adalah sebuah wilayah yang ada intervalnya, ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Sehingga ini sebetulnya hanya pencerminan lagi tadi kalau kita menggunakan rumus substitusi itu seperti tadi. Sebagai contoh, oh ya, oke. Ini jadi kalau F besar adalah merupakan antiderivatif dari F kecil, maka sekali lagi Fgx, di mana Gx itu merupakan sebarang fungsi X, dikalikan diferensiasi dari fungsi X, Gx tadi, itu akan sama dengan F Gx dengan batas bawah, katakanlah A, batas atasnya sama dengan B gitu ya. Jadi ini adalah merupakan sebuah wilayah, sebuah wilayah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas. Kita lihat. Oh ya, contoh nomor 1. Bentar. Oh ya, contoh nomor 1, evaluasi 3x kuadrat akar x pangkat 3 plus 1. Jadi ini kalau kita ingin mencari luas sebuah wilayah ya, yang dibatasi oleh batas bawah min 1 dan batas atas 1. Ya, jadi kita tetap menggunakan cara substitusi tadi. Jadi di sini kita misalkan U itu adalah sama dengan X pangkat 3 plus 1, sehingga DU sama dengan 3X kuadrat DX, sehingga ini semuanya adalah sama dengan, jadi sama ya, persis ya. Cuman sekarang kita harus memasukkan batas bawah dan batas atas ya. Nah dari sini setelah kita masukkan batas bawahnya sama dengan 0 dan batasnya atas sama dengan 2, maka hasilnya adalah sama dengan 2/3, 2 pangkat 3/2 dikurangi 0/3/2 sama dengan ini. Jadi hasilnya adalah sebuah angka ya, karena ini adalah merupakan katakanlah luas sebuah wilayah, yaitu integral berhingga atau integral berbatas, batas atas dan batas bawah. Dan kok contoh gambarnya sebentar, maaf. Oh, ini ya. Area between curve, oke. Ya.
Ya, saya kira, maaf. Ini contoh nomor 1, contoh nomor 2, saya kira sama dengan yang tadi itu. Ini adalah 3, ya saya kira ini nanti hasilnya adalah sebuah angka ya, karena ini adalah luas wilayah sebetulnya. Kemudian ini contohnya nomor 2, juga menghasilkan angka. Ini batasnya untuk sebuah fungsi trigonometrik, batasnya adalah antara ini sudut ya, pi4 sampai dengan pi/2. Nah, ya jadi di sini itu sebetulnya setelah kita misalkan ya, katakanlah di sini adalah misalkan U itu sama dengan kotangen theta, sehingga DU sama dengan minus kosekan kuadrat theta di theta. Ini adalah sama dengan DU ya. Tetapi sekarang karena kita menggunakan variabel U, maka batas ini harus kita rubah ya. Batas kita rubah. Jadi seperti hal ini, U itu adalah sama dengan fungsi theta, sama dengan cos theta. Maka nanti batasnya juga kita rubah. Kalau yang pertama itu pi/4, itu berarti kotangen pi/4 itu sama dengan 1, lalu kotangen pi/2 itu sama dengan 0. Ya, jadi ini perubahan batas ya, perubahan batas. Tapi bisa juga kita uraikan dulu atau kita integrasikan dulu, baru nanti setelah kita ubah lagi, jadi UDU itu menjadi kotangen theta, maka theta itu asal dari pi/4 sampai dengan pi/2. Ya, nanti kita cari contoh yang lain bahwa sesungguhnya kita perlu mengubah juga batasnya ya. Kalau yang di sini yang B tadi itu dari 0 sampai dengan pi/2, maka setelah kita kan misalnya X itu dari 0 sampai dengan, untuk X sama dengan 0, karena di sini U-nya itu sama dengan 1 ditambah sin kuadrat X ini U ini. Sehingga DU sama dengan 2 sin X cos X dx. Jadi yang di atas itu DU, yang di bawah menjadi U/3 gitu ya. Sehingga sekarang kalau X-nya itu sama dengan 0, maka U-nya itu sama dengan 1. Karena ini U adalah sinus kuadrat ya, 1 plus sinus kuadrat X. Jadi kalau X sama dengan 0, U sama dengan 1, ya kan? Kalau ini 0, menjadi U sama dengan 1. Karena kita tadi memisalkan U sama dengan 1 tambah sinus kuadrat X ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 0 kan menjadi sinus X sama dengan 0. Maka dia menjadi 1 di sini. Sementara untuk pi/2 itu sinus X atau sinus pi/2 adalah 1. Sehingga U sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi setelah menjadi fungsi U di sini, variabelnya U, maka batasnya berubah menjadi 1 dan 2 ya. Kecuali kalau misalkan dari fungsi U itu kita kembalikan ke fungsi X ya, sehingga batasnya tetap aja 0 sampai dengan pi/2 seperti itu. Tapi kalau kita tetap menggunakan U sebetulnya ya sudah kita rubah ini batas bawahnya dan batas atasnya tergantung harga X-nya. Oke. Ini adalah contoh
dua fungsi. Jadi di sini didefinisikan fungsi genap dan fungsi ganjil atau gasal. Contohnya adalah pada gambar. Jadi kalau ini itu adalah fungsi genap ya, karena di wilayah X negatif itu sama dengan wilayah X positif. Atau Fx sama dengan F minus X, sama ya. Sementara yang di sini itu Fx itu sama dengan minus F minus X. Jadi kalau ini saya balik, baru kemudian dia akan menjadi sama yang ini ya. Nah, di sini dikatakan kalau yang fungsi genap kita integrasikan dari minus A sampai dengan A, itu hasilnya sama dengan 2 kali. 2 kali 0A dikalikan wilayah di bawah kurva ya. Jadi ini adalah maksudnya bahwa luas sebelah kiri sama dengan luas sebelah kanan, sehingga total luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 2 kalinya. Sementara untuk yang ganjil, karena ini positif, ini negatif, positif, negatif, masing-masing saling meniadakan ya. Sehingga kalau kita integrasikan mulai minus A sampai dengan A, itu hasilnya akan sama dengan 0. Jadi di sini jadi kalau kita mempunyai dua fungsi yang yang simetris terhadap di dalam interval minus A sampai dengan A, maka yang pertama adalah fungsi genap, itu luasnya sama dengan 2 kali separuhnya. Kemudian kalau yang ganjil itu menjadi 0 karena saling meniadakan. Oke, kita lanjutkan. Saya kira ini ada buktinya untuk f(x) dx itu hasilnya seperti itu, sehingga hasilnya adalah 2 kali ya. Jadi kalau ini akan sama dengan yang ini, sehingga dia akan menghasilkan 2 kali luas separuhnya, luas wilayah separuhnya. Kemudian yang ganjil, kalau yang F ganjil tadi, di sini gampang. Jadi adalah ini, maka yang kita pecah menjadi 2, yaitu min A sama dengan 0 f(x) dx, ditambah 0 sampai dengan A f(x) dx juga. Yang pertama tadi negatif, dan yang kedua positif, sehingga kita menghasilkan 0. Contoh fungsi yang genap adalah fungsi kosinus ya. Kalau sinus itu fungsi gasal atau ganjil. Contoh berikutnya ini adalah evaluasi integral di dalam itu. Nah, kita lihat kalau kita masukkan minus X ya, X-nya sama dengan minus X, itu akan menghasilkan yang sama, karena minus X pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 4 ya. Kemudian X pangkat kuadrat itu sama dengan minus X kuadrat, sehingga baik kalau ini fungsinya kita rubah menjadi F minus X, itu akan sama dengan Fx, artinya dia adalah fungsi genap. Maka kalau fungsi genap kita cukup mengintegrasikan mulai dari 0 sampai dengan 2, lalu kita kalikan 2. Sehingga hasilnya adalah ini, 2 kali luas wilayah separuhnya. Karena ini simetrik ya. Kita lanjutkan contoh yang lain. Nah, ini dia.
Ini adalah luas wilayah antara kurva. Ada kurva biru dan ada kurva kuning. Pertanyaannya adalah, berapakah luas wilayah yang biru? Yang diwarnai biru ya. Kalau yang di atas itu fungsi X, lalu yang kurva kuning adalah GX. Gitu. Nah, di sini, maka kita tetapkan juga intervalnya ya, jangan lupa kita tetap intervalnya antara titik A dan titik B. Itu. Jadi sehingga wilayah ini hanya dibatasi antara A dan B saja. Caranya adalah ya, saya kira ini kembali ke waktu kita belajar integral pertama, maka wilayah itu kita bagi menjadi 4 persegi panjang ya, persegi-persegi seperti itu, di mana tebalnya atau lebarnya adalah delta XK, tingginya adalah sama dengan delta AK. Ya. Nah, maka A keseluruhan itu sama dengan sigma delta AK. Ya. Jadi kalau ini saya jumlah mulai dari interval mulai dari A sampai dengan B, maka semuanya kan ada segipat seperti ini ya. Kita bagi-bagi seperti ini lalu kita jumlah. Maka luasnya sama dengan sigma delta AK. Karena ini adalah luasnya delta AK. Dan itu sama dengan sigma FCK. Jadi sini F adalah FCK, ya. Ini adalah FCK, yang di bawah adalah FGK ya. Sehingga luas ini panjangnya dari atas ke bawah adalah FCK FGK. Sehingga luasnya keseluruhan adalah sama dengan FCK dikurangi FCK dikurangi GCK dikalikan delta XK. Ya. Ini adalah teknik yang pertama kali awal. Tapi kalau sekarang kita buat segi empatnya ini, lebarnya semakin kecil, dia akan menghasilkan jumlah 4 persegi panjang itu semakin banyak. Kalau misalnya jumlahnya N, maka kita ambil limit kalau N menuju tak berhingga. Artinya delta XK ini mendekati 0 ya, menuju 0 limitnya. Sehingga kita mendapatkan integral juga akhirnya. Di dalam hal ini jadi kalau ketebalan persegi empat tadi itu semakin mengecil ya, maka kita delta X-nya itu menjadi dx ya. Sehingga luas wilayah biru tadi antara dua kurva adalah sama dengan fx dikurangi gx dx. Karena sama-sama f dan g adalah fungsi yang kontinu. Jadi ini kalau kita ambil limitnya ya, tadi yang tebalnya tadi kita misalkan sama dengan P, P-nya mendekati tak berhingga, atau N-nya itu mendekati tak berhingga. Kalau P-nya mendekati 0, maka N-nya menuju tak berhingga. Sehingga kita bisa berubah menjadi bentuk integral, yaitu antara A dan B intervalnya dari fx dikurangi gx dikalikan dx. Dan jadi di sini saya kira ini contohnya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah luas garis biru ini ya, apa wilayah biru ini, di mana dia dibatasi dua kurva. Yang pertama Y sama dengan 2 dikurangi X kuadrat,
yang kurva yang kedua merupakan garis lurus, itu Y sama dengan minus X. Nah, tentu karena ini adalah merupakan wilayah yang biru ini, dia tentu batas wilayahnya adalah mulai dari di sini min 11 sama dengan titik ini ya. Maka pertama-tama yang kita cari adalah titik potong antara garis lurus ini dengan kurva Y sama dengan 2 minus X kuadrat. Supaya kita mendapatkan di mana sih batasnya kita mencarinya. Ya, jadi di sini maka kita cari titik potongnya atau kita samakan 2 min X kuadrat itu sama dengan minus X nanti untuk mencari titik potongnya ya. Sehingga kita mendapatkan persamaan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga kita uraikan X tambah 1 tambah X min 2. Artinya titik potong yang pertama X-nya sama dengan min 1, titik potong yang kedua X-nya sama dengan 2. Lalu masing-masing kita cari Y-nya ya, kita cari Y-nya. Tentu saja kita masukkan di fungsi ini, Y sama dengan 2 minus X kuadrat. Kalau X-nya sama dengan min 1, itu artinya Y-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 2, maka artinya Y-nya sama dengan 2 min 4. min 2 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu batasnya, maka luas wilayahnya adalah sama dengan antara A dan B, di dalam hal ini adalah antara X min 1 sampai dengan 2, dari Fx-nya kuadrat, kemudian Gx-nya adalah min 1, min X ya. Jadi ini dikurangi ini, sama dengan ini dx. Nah, kemudian setelah kita integrasikan, maka kita masukkan harga batas-batasnya. Itu adalah luas wilayah. Oke, saya kira kita lanjut. Ya, ini sedikit beda dengan yang tadi itu. Kurvanya ada 2, yaitu Y sama dengan akar X, dan Y sama dengan X min 2. Kita lihat gambarnya. Oh. Jadi gambarnya adalah ini. Yang atas kurvanya adalah Y sama dengan akar X, yang di bawah garis Y sama dengan X kurang 2. Yang ditanyakan adalah luas wilayah merah dan biru ini. Oleh karena itu, kita bagi 2 di sini. Karena yang pertama adalah dari 0 sampai dengan 2, kemudian yang kedua yang biru itu adalah dari 2 sampai dengan 4. Ya. Jadi ini kita cari yang pertama dulu, yang merah antara 0 sampai dengan 2. Itu fungsinya adalah akar X ya. Ya di sini, oh, saya kira ini salah. Ini yang pertama tadi ya, maaf. Oh ya, ini saya kira. Ini adalah soalnya.
Jadi yang di atas kurvanya akar X dan di bawah Y sama dengan X min 2. Nah, maka sekali lagi kita cari titik potongnya, yaitu kita cari dengan menyamakan akar X sama dengan X min 2. Sehingga X sama dengan X min 2 kuadrat atau X kuadrat min 4X ditambah 4. Atau X kuadrat dikurangi 5X tambah 4, kita uraikan titik potongnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Kita coba lihat gambar kurvanya. Ini ya, yang pertama 0 sampai dengan 2, yang kedua adalah 4 di sini. Sehingga lalu kita integrasikan yang di sini, ini jelas langsung ya, langsung kita integrasikan akar X dengan batas 0 sampai dengan 2, yang di sini ini sama dengan yang kurva yang di atas, ini dikurangi luas segitiga yang di bawah ya. Ini kan terdiri dua bagian, yaitu yang biru ini dengan yang segitiga yang tidak kelihatan ini. Jadi ini harus kita cari luasnya yang biru semua. Itu kalau kita integrasikan mulai dari 2 sampai dengan 4, tapi harus kita kurangi dengan segitiganya. Segitiganya ini luasnya sama dengan 2 kali 2, sorry. Jadi di sini titik potongnya sama dengan 42 ya. Jadi tingginya 2, dasarnya 2 juga 2, sehingga luasnya sama dengan yang luas yang segitiga ini sama dengan 2 kali 2 bagi 2. Ya, karena itu segitiga. Sementara yang ini adalah integral akar X dx dari 2 sampai dengan 4. Kita coba lihat. Iya. Saya kira ini salah, ini bukan yang ini. Contoh yang bukan ini. Oh ya, ini dia. Saya kira ini jawabannya. Jadi yang pertama kita integrasikan yang akar X dulu, maaf. Maaf. Bentar. Ya, saya kira ini, yaitu yang pertama, yang ini adalah yang di bawah kurva akar X tadi. Lalu yang kedua itu adalah mulai dari 2 sampai dengan 4, akar X dikurangi X plus 2, sesuai dengan rumusnya tadi ya. Fx dikurangi Gx. Baru kemudian kita integrasikan dan kita akan mendapatkan hasilnya. Tetapi yang jelas dalam hal ini kita cari dulu batas-batasnya. Jadi misalkan untuk yang akar X tadi batasnya mulai dari 0 sampai dengan 2, lalu yang akar X dikurangi X plus 2 itu batasnya 2 sampai dengan 4. Baru kita tahu luas dari wilayah tadi ya. Yang bagian yang ini itu adalah luas dari segitiga tadi. Oke. Kemudian
Nah, ini sebetulnya kita tidak harus mengintegrasikan ke arah sumbu X ya. Tapi kalau bentuk kurvanya seperti ini, maka kita nyatakan kurva-kurva ini dalam bentuk fungsi Y, jadi X sama dengan fungsi Y, lalu kita integrasikannya ke arah sumbu Y ya, itu bisa. Jadi A-nya sama dengan FY dikurangi GY kalikan DY. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini contohnya yang tadi yang wilayah yang sama, tapi kita dengan pendekatan yang berbeda, yaitu kita bagi-baginya menjadi segi 4 itu ke arah sumbu X ya. Kita bagi kotak-kotak di sini ke atas, supaya nanti kita bisa langsung mengintegrasikan dari 0 sampai dengan Y sama dengan 2 ya, kalau ini. Jadi nanti harus menghasilkan yang sama. Dari sini kita lihat di sini, kita rubah dulu, ya, kita rubah dulu. Untuk Y sama dengan akar X itu menjadi Y kuadrat, ya kan? Karena akar X sama dengan Y, kalau kita kuadratkan X sama dengan Y kuadrat. Kemudian yang kedua X sama dengan Y plus 2. Ya. Lalu kita samakan, ini kita akan mencari titik potong untuk Y, yaitu mulai dari min 1 sampai dengan Y sama dengan 2. Baru kemudian kita lakukan integrasi, tetapi dengan variabel integrasinya dalam hal ini adalah Y ya. Ini, jadi nanti hasilnya harus sama. Jadi tadi ini adalah YX-nya dikurangi Y kuadrat, kemudian batasnya 0 sampai dengan 2, dari gambar tadi ya. Lalu kita integrasikan, maka hasilnya sama. Hasilnya sama, 10/3. Oke, sekarang cara yang lain saya kira ini sama soalnya. Ya, jadi kalau yang cara yang ini sebetulnya kita cari luas dari kurva di bawah kurva biru ini keseluruhan, ya, baru dikurangi dengan luas segitiga, itu bisa juga kan. Jadi kalau yang ini berarti kan kita integralkan akar X mulai dari 0 sampai dengan 4, kemudian kita kurangi area segitiga ini. Kalau ini luas bawahnya atau dasarnya 2 dikalikan tingginya 2 kan menjadi 2 ya. Jadi kita bisa beberapa cara juga. Jadi dalam hal ini kita cari dulu yang kurva di bawah akar X dengan sumbu X. Di dalam hal ini, ya ini saya kira, ya areanya tadi akar X dx mulai dari 0 sampai dengan 4 dikurangi luas segitiganya ya. Jadi yang ini adalah menjadi seperti ini, lalu dikurangi 2, hasilnya juga sama dengan 10/3. Jadi tadi kita lihat ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencari luas wilayah antara kurva, antara dua kurva. Nah, contoh yang berikutnya ini, yang ditanyakan adalah berapakah luas wilayah di antara ini, artinya
luas wilayah yang biru ini saja ya, di mana yang ini kurva ini persamaannya adalah Y sama dengan akar 2X min X kuadrat, lalu dibatasi dengan garis Y sama dengan 2 minus X. Jadi ini caranya saya kira kita cari luas semuanya ya, kurva semuanya, antara 1 sampai dengan 2, dikurangi luas segitiga, tentu saja, mestinya begitu. Jadi ini jadi kurvanya adalah Y sama dengan 2X min X2, kemudian kita samakan dengan sehingga dia Y kuadrat sama dengan 2X min X2, X kuadrat ya, sehingga kita mendapatkan harga X yaitu sama dengan 1 ditambah akar 1 dikurangi Y kuadrat. Ya, saya kira itu dikurangi segitiganya ya. Ini adalah fungsinya, lalu dikurangi 3, lalu kita integrasikan. Jadi dua-duanya kita bisa menggunakan integrasi. Baik, jadi ini dari sini kita bisa menginterpretasikan yaitu kurva Y sama dengan akar 2X min X kuadrat sebagai fungsi Y. Kita akan melihat bahwa X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Kalau kita kuadratkan ya, kalau kita kuadratkan maka Y kuadrat sama dengan 2X minus X kuadrat. Ya, jadi oke. Jadi ini dari sini kita kuadratkan Y-nya sama dengan 2X min X kuadrat. Kalau kita jadikan 1, maka dia sama dengan X min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya. Sehingga ini merupakan sebuah lingkaran di mana titik pusatnya tergeser ke titik 1 ke 0. Ya. Jadi 1 0. Jadi kita lihat kembali gambarnya. Gambarnya adalah yang ini ya. Jadi ini adalah sebuah lingkaran sebetulnya. Lingkaran titik pusatnya itu bergeser, bukan di titik pusat koordinat, tapi ke arah X sama dengan 1 itu. Ya. Sehingga sebetulnya kita bisa cari ini lingkaran ini itu luasnya adalah sama dengan pi r kuadrat ya. Dan kita lihat bahwa di sini ini jari-jarinya itu sama dengan 1. Ya kan? Ini kan garis tengahnya 2 sehingga jari-jarinya 1. Sehingga luas dari setengah lingkaran ini adalah sama dengan setengah pi. Atau seperempat dari lingkaran itu sama dengan seperempat pi. Ya kan? Nah, lalu dikurangi dengan luas segitiga ini. Luas segitiga ini sama dengan 1 dikalikan 1,5 ya. Jadi luas wilayah yang biru ini sama dengan seperempat pi dikurangi setengah. Dikurangi setengah. Coba nanti betul apa enggak. Kita lihat.
Jadi tadi pi per 4 dikurangi setengah ya. Atau sama dengan pi min 2 dibagi 4, ya kan? Jadi saya katakan luas seperempat lingkaran sama dengan pi per 4, lalu luas segitiganya adalah sama dengan setengah. Jadi luas yang biru tadi, A itu sama dengan pi per 4 dikurangi setengah. Atau pi dikurangi 2 dibagi 4, ya. Pi dikurangi bagi 2. Dan ini kurang lebih ya, kurang lebih. Ini adalah pi itu kurang lebih 3,124 lah. Dikurangi 2 berarti menjadi 1,24 dibagi 4. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kawan-kawan, saya kira kita break dulu sampai jam 7.15. Halo? Iya, Pak. Baik, kita sampai jam 7.15 ya. Oke. Apa itu ya, potongan lingkaran ya. Yang luas seperempat lingkarannya adalah pi per 4, karena jari-jarinya 1, dikurangi luas segitiga, itu setengah. Sehingga kurang lebih 0,25. Oke. Ini ada beberapa soal juga. Saya coba, mungkin saya juga kerjakan beberapa dari sini. Oh, belum. Ya, belum. Oke. Jadi ini contoh yang lain. Nomor 28, total luas dari daerah yang biru ya. Jadi totalnya. Nah, dalam hal ini totalnya karena ini adalah luas, dikatakan bahwa kalau luas itu selalu positif ya. Selalu positif, oleh karena itu kita anggap positif juga yang di bawah sumbu X ini. Sehingga luas wilayah biru ini adalah 2 kali luas wilayah yang ini ya. Jadi min 2 sampai dengan 0 dikalikan 2. Itu. Kemudian yang nomor 26, ini fungsinya adalah Y sama dengan 1 min cos X sinus X. Maka kita integrasikan mulai dari 0 sampai dengan pi. 1 dikurangi cos X sinus X. Nah, yang saya misalkan adalah cos X di sini ya. Kalau V sama dengan cos X, maka dV sama dengan minus sinus X dx. Sehingga integralnya itu menjadi 1 dikurangi V minus dV. Karena ini adalah sinus X dx. Tapi dV-nya adalah minus ya, maka harus saya tambahkan minus dV. Kemudian setelah saya integralkan, kemudian batas bawah ada 0 dan batas atasnya pi, kita mendapatkan hasilnya. Lalu ini soal-soal yang lain juga. Nomornya 27, 28, 29, 30 ini bisa untuk latihan ya. Kebetulan memang belum saya kerjakan yang ini. Selanjutnya, oh nomor 42, sorry. Nomor 42, yaitu Y sama dengan 2X min X kuadrat dan Y sama dengan min 3. Itu sudah saya kerjakan.
Jadi kita cari titik potongnya dulu, yaitu garis atau kurva 2x min x kuadrat dan garis Y sama dengan minus 3. Sehingga Y sama dengan 2x min x kuadrat ditambah 3. Kalau kemudian ini saya uraikan, maka kita dapatkan dua titik, yaitu X sama dengan 3 dan X min 1. Sehingga integrasinya adalah mulai dari min 1 sampai 3, fungsinya mulai dari ini, jadi X kuadrat dikurangi 2X min 3 ya. Jadi yang ini. X kuadrat min 2X min 3. Kita dapatkan hasilnya adalah itu. Kemudian yang 46, itu areanya adalah kurvanya Y sama dengan 7 min 2X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat pangkat 4. Kita cari titik potongnya. Kita akan mendapatkan 7 min 2X dikurangi X kuadrat plus 4 ya. Sama dengan 0, sebetulnya kalau kurang ini harusnya kurang ya. Maka saya uraikan menjadi minus 3x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga x-nya itu min 1 dan x1 sama dengan 1. Sehingga wilayahnya sama dengan min 1 sampai dengan 1, min 3x kuadrat plus 3 dx. Ya, dari mana nih? Sehingga dia sama dengan ini. 7 min 2x kuadrat sama x kuadrat min 4. Oh ya betul, jadi ini hasil dari penjumlahan ini ya, 7 min 2x kuadrat dikurangi x kuadrat min 4. Sehingga dia sama dengan 7 min 4 sama dengan 3, lalu 3x kuadrat, karena ini di plus di sana, sehingga hasilnya adalah fungsinya min x 3x kuadrat tambah 3 dx, dan hasilnya adalah itu, luas wilayah yang dibatasi oleh dua kurva, atau dua kurva. Oke, saya kira yang berikutnya ini adalah merupakan fungsi lain yang kita namakan dengan fungsi transendental. Transendental. Baik, kita mulai saja fungsi transendental. Fungsi transendental adalah yang pertama adalah ln ya, di mana ln x ini sama dengan integral dari 1 sampai dengan x seperti dt, di mana x lebih besar 0. Jadi tadi makanya di depan tadi, pada waktu kita mengintegrasikan integral x pangkat n itu tidak boleh min 1 ya. Kalau n sama dengan min 1 itu artinya dia sama dengan seperti. Karena kalau integral dari 1 sampai dengan x seperti dt, itu menghasilkan ln x gitu. Ln x. Jadi integral dx per x itu sama dengan ln x. Jadi ini adalah ln x sama dengan integral seperti ya. Nah, ln sendiri itu adalah logaritma dengan bilangan pokok e, ya, bilangan pokok e. Nah, bilangan pokok e itu apa? Jadi saya kira bilangan pokok e di sini saya kira ini dalam hal etalon, maka kalau ada pertama ln bx itu artinya bisa dipisah menjadi ln b ditambah ln x.
Kalau ln B dibagi X itu sama dengan ln B dikurangi ln X. Sementara kalau ln 1/X itu sama dengan minus ln X. Dan ln X dipangkatkan R itu sama dengan R ln X ya. Saya kira sama dengan logaritma. Hanya bedanya ln dengan logaritma. Kan logaritma itu biasanya kita menggunakan bilangan pokok 10 ya. Kalau ini bilangan pokoknya adalah E. Nanti kita lihat bilangan pokok E. Jadi ini adalah contohnya. Jadi kalau misalkan, oke sebentar. Kegunaannya salah satunya di sini kalau kita mempunyai integral du dibagi u sama dengan ln ya. Jadi kita lihat ini ada integral mulai dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2 dari 4 cos theta dibagi 3 plus 2 sin theta d theta. Nah, sekarang kalau kita misalkan U itu sama dengan 3 plus 2 sin theta, maka DU itu sama dengan 2 sin theta d theta, 2 cos theta d theta ya. Ini kalau kita diferensiasikan menjadi cos ini. Di 2 cos theta d theta, itu DU. Kemudian yang di atas, karena tadi kita misalkan U itu sama dengan 3 plus 2 sin theta, maka kita lihat bahwa di sini adalah DU sama dengan 2 cos theta d theta, jadi di sini berarti 2 DU ya, 4 cos theta d theta sama dengan 2 DU. Lalu yang di bawah ini, karena tadi kita misalkan U sama dengan 3 plus 2 sin theta, maka ini sama dengan U. Sehingga dia menjadi 2 per U DU. Dan ini menghasilkan ln U ya. Ln U. Tapi juga kita bisa lihat di sini bahwa kalau kalau tetanya sama dengan P pi per 2, maka U-nya sama dengan 3 plus 2 sin pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1 ya. Sehingga yang batas atas itu U sama dengan 5, yang batas bawah untuk theta sama dengan min pi per 2, itu artinya dia sama dengan 3 dikurangi 2 ya, jadi 1. Sehingga di sini mengubah batas integrasinya dari minus pi per 2 menjadi 1 dan 5. Dari 2 per U DU. Dan ini menjadi sama dengan 2 ln U. Kenapa di sini U harus diberi tanda abstrak, tambah absolut ya. Kenapa U diberi tanda absolut? Karena begini, di belakang ln itu selalu harus bilangan positif ya. Di belakang ln itu harus selalu bilangan positif. Karena ln U sama dengan X itu artinya E pangkat X sama dengan U. Sehingga dia E pangkat berapapun itu selalu positif, bilangan positif ya. Oleh karena itu di sini U harus bilangan positif. Selalu dikasih tanda absolut supaya dia menjadi positif. Ya, setelah kita masukkan batas-batasnya, kita mendapatkan 2 ln 5. Oke. Ini adalah contoh yang pertama untuk ln ya. Kemudian
Oke. Beberapa contoh. Ya, ini ada beberapa contoh soal yang nanti hasilnya adalah ln ya, karena ini merupakan bilangan rasional. Jadi beberapa soal mudah-mudahan saya kerjakan di sini. Oke. Jadi nanti minggu depan mudah-mudahan saya bisa kerjakan beberapa soal di sini. Karena berikutnya adalah teknik integrasi yang lain, yaitu yang dinamakan integral parsial ya. Integral parsial yang dinamakan di sini sebagai integration by part. Ya, jadi di sini misalkan adalah, oh ya, ini juga banyak yang belum saya kerjakan. Nanti mudah-mudahan minggu depan saya bisa banyak mengerjakan tentang integral parsial ini. Ini sesuatu yang baru. Integral parsial. Jadi ini adalah contoh integral parsial. Jadi dalam hal ini teknik integral parsial itu disederhanakan menjadi fx, gx, dx ya. Nah, dengan demikian maka contohnya misalkan di sini adalah x cos x. Ini harus diselesaikan dengan integral parsial, tidak bisa diselesaikan dengan integral biasa ya. Jadi misalnya integral x sinus x, di sini x kuadrat e pangkat x, jadi dia merupakan kombinasi antara dua fungsi. Yang pertama ini fungsi kuadrat, yang berikutnya adalah fungsi eksponensial ya. Jadi ini adalah e pangkat, e pangkat. Oke, saya kira untuk ini kita masuk ke bab 6, maaf. Oke, sebelum kita masuk ke integral parsial, saya kira kita pindah ke chapter 6, yaitu aplikasi atau penerapan integral berbatas ya. Masih kelanjutan dari chapter 5. Nah, di sini sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menghitung volume sebuah benda dengan menggunakan teknik pemotongan dan juga pemutaran atau rotasi ya. Rotasi terhadap sebuah sumbu. Oke, saya kira contohnya adalah ini. Jadi ini adalah bagaimana kita mencari
volume sebuah benda, di bendanya yang merah ini, dengan cara kita memotong-motong dengan beberapa bagian ya dari benda ini, kemudian kita integrasikan ya setiap luas ini, lalu kita integrasikan mulai dari A ke B, maka dia akan menjadi sebuah volume dari benda yang merah ini. Jadi ini teknik untuk bagaimana kita menghitung jadi volume dari sebuah benda itu merupakan kumpulan dari potongan-potongan melintang ya, atau cross section. Potongan-potongan melintang yang kemudian dijadikan satu gitu. Nah, sekarang kalau yang potongan-potongan ini tipis-tipis sehingga delta X-nya itu mendekati 0, maka kita dicari limitnya ya. Ketika limit dia X-nya itu mendekati 0. Jadi di sini adalah contohnya seperti ini. Ya, dikatakan di sini bahwa ini adalah luas yang potongan-potongan tadi. Nah, kalau dia ditumpuk-tumpuk, ya kan, ditumpuk-tumpuk itu akan menghasilkan sebuah benda di mana tingginya adalah H dan luasnya adalah luasnya ya, sehingga volumenya benda ini kan sama dengan luas permukaan dikalikan tingginya, ya, di mana di sini luas dasar dikalikan tingginya. Kalau kebetulan mulai dari atas sampai bawah itu bentuknya sama ya. Ini kan bentuknya sama ini. Jadi misalkan dalam hal ini kalau sebuah benda yang berbentuk silinder, maka dia tentu saja langsung volumenya sama dengan permukaan atau dasar dikalikan tinggi. Langsung ya. Sama halnya juga di sini, volumenya sama dengan luas dasar atau luas kutub gitu dikalikan tingginya. Volume. Kemudian jadi ini seolah-olah kan caranya kan kita potong-potong ya. Kita potong-potong benda tadi, lalu kita masing-masing kita rumuskan berapa luas permukaannya, lalu kita kalikan tingginya. Tingginya adalah merupakan interval dari A sampai dengan B. Jadi ini cara teknik untuk mencari volume dari sebuah benda. Contohnya adalah di sini, kalau bendanya itu bentuknya untuk yang dasar dan tutupnya itu sama ya bentuknya ya. Sehingga tinggal luas permukaan dikalikan tingginya. Sehingga volume itu merupakan jumlah dari volume yang kecil-kecil ini, mulai dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, kalau sekarang slicing-nya ini atau potongan ini mendekati 0 tebalnya, maka dia akan menjadi sebuah integral yang kita ambil limitnya. Ya. Jadi di sini setelah kita ambil limitnya menjadi bentuk integral, sehingga rumusnya atau formulanya volume adalah luas permukaan dikalikan tingginya dx ya. Ini adalah luas permukaannya kalikan dx. Sederhana sekali, karena ini adalah permukaan dikalikan tebalnya atau tingginya.
Kemudian maka di sini ada ketentuan bagaimana menghitung volume dari sebuah benda padat. Maka perlu kita gambar misalnya bentuk bendanya, kemudian kita bagi-bagi ke dalam potongan-potongan tipis-tipis, lalu kita cari formula untuk luas permukaan, baru kemudian kita integrasikan terhadap batas bawah dan sampai dengan batas atas. Jadi saya kira mirip dengan pencari luas tadi, cuman di sini harus dikalikan tingginya supaya ketemu volumenya ya. Contohnya adalah ini misalnya, jadi berapakah volume dari benda ini, maka kita cari rumus dari luas permukaannya ini, baru kemudian kita integrasikan dari 0 sampai dengan X sama dengan 1/3 saya kira. Ini contoh yang nomor 1. Jadi piramid ya, kita namakan piramid tadi, tingginya 3 meter, kemudian alasnya adalah luasnya sama dengan masing-masing sisinya 3 meter, sehingga sekarang luas alasnya itu adalah sama dengan 3 kali 3 ya, sama dengan 9 meter persegi. Nah sekarang kalau tadi kita katakan kita integrasikan mulai dari 0 sampai dengan 3, maka A-nya tadi luasnya adalah X dikalikan X ya, sama dengan X kuadrat dx. Sehingga dia menghasilkan 9 meter kubik. Karena tingginya luas dasarnya adalah 9, kemudian dikalikan tingginya itu dari 0 sampai dengan 3. Di sini adalah X pangkat 3 dibagi 3. Kalau X-nya sama dengan 3, dia menjadi 27 dibagi 3, sama dengan 9 meter kubik. Ya, karena volume ini satuannya kubik ya, meter kubik. Kawan-kawan, saya kira kita akan berhenti di sini dulu. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana kita mencari volume dari berbagai bentuk benda padat atau solid. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Halo? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan. Halo? Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih, Sir. Ya, terima kasih.